Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu pada sore hari ini. Kami percaya setiap kebenaran yang kami dengar akan memerdekakan kami. Setiap kebenaran, benih yang jatuh di hati yang gembur Tuhan, akan seperti benih tanaman yang akan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat sore, Jemaat Every Nation. Sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan berikan judul kebenaran yang dipertanyakan. Kebenaran yang dipertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bagian daripada firman Tuhan yang kita dengan langsung dan dengan sukacita kita terima. Tetapi ada juga kebenaran firman Tuhan yang kadang membuat kita berpikir apakah harus demikian, apakah sesuai dengan cara hidup kita pada saat ini, dan kita mulai mempertanyakan kebenaran itu. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari Yohanes pasal yang ke-8, percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang beragama, yang tahu tentang hukum Taurat, tetapi mempertanyakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Satu ayat yang biasa sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal ayat ini. Saya bacakan buat saudara, dikatakan Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Benar saudara, setiap kebenaran yang kita terima, yang bertumbuh dalam kehidupan kita, pasti memerdekakan kita. Dan itu yang firman Tuhan, yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi mari kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat 33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang firman yang memerdekakan, orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu tersinggung, saudara. Dan mereka mengatakan, kami ini gak pernah jadi hamba siapa-siapa. Bagaimana engkau mengatakan bahwa kamu akan merdeka? Saudara, sekalipun yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kemerdekaan secara rohani, dan yang dimaksud oleh orang Yahudi yang mendengar adalah kemerdekaan secara jasmani, tetapi bahkan fakta itu pun mereka salah, saudara. Saking marahnya mereka menjawab pertanyaan atau pernyataan Tuhan Yesus dengan fakta yang salah. Karena sesungguhnya sejarah orang Israel mengatakan bahwa mereka pernah diperbudak untuk waktu yang sangat panjang, 400 tahun di Mesir. Jadi mereka bukan tidak pernah diperbudak. Kemudian ditambah lagi pada waktu masa pembuangan di Babelonia, mereka diperbudak atau ditangkap, dikuasai 70 tahun. Dan bahkan pada waktu Tuhan Yesus sedang mengatakan tentang kemerdekaan karena kebenaran itu, pada saat mereka mendengarnya secara jasmani, mereka sedang berada di bawah kekuasaan Romawi. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan kami sudah merdeka? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita menjadi marah pada waktu kita mendengar kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasa harusnya dinyatakan, harusnya diperkatakan. Berapa sering kebenaran firman Tuhan itu justru terasa ofensif buat kita, terasa tidak nyaman karena mengganggu apa yang sudah biasa kita lakukan. Kita cenderung memilih apa yang kita mau. Ada orang yang mengatakan, nah ini cocok, firman Tuhan yang minggu ini cocok buat saya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita terima bukan yang kita cocok. Tapi firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan. Kita merasa cocok atau kita merasa itu ofensif, tetap pada waktu kita terbuka untuk menerimanya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mari kita lanjutkan, kita akan membaca ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus mengklarifikasi pernyataannya tentang kemerdekaan karena kebenaran. Tuhan Yesus ingin katakan bahwa setiap kita ini adalah hamba dosa, ya. Karena kita berbuat dosa, kita diperhamba oleh dosa. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-37, dia katakan begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku
karena firman-Ku tidak mendapat tempat di dalam kamu. Nah saudara, benar, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu akhirnya berhasil untuk membunuh Yesus. Tapi tidak berhasil untuk membunuh firman. Yesus secara jasmani dibunuh. Dan saudara, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini berusaha untuk membungkam Yesus karena apa yang dikatakan Yesus itu seringkali ofensif, seringkali membuat mereka jadi gelisah, mereka tidak nyaman karena itu berbicara ke dalam hati mereka. Dan seringkali firman yang sama hari ini juga melakukan perkara yang sama. Sebelum firman itu memerdekakan kita, seringkali firman itu membuat kita gelisah, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saudara mendengar kebenaran tentang pengampunan dan saudara sedang marah, saudara sedang sakit hati, saudara sedang merasakan betapa buruknya perlakuan saudara seimanmu atau orang lain dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara merasa dikhianati, pada waktu saudara merasa bahwa hidup ini tidak adil, di mana firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, berdoa buat orang yang menganiaya engkau, maka kebenaran itu sebelum memerdekakan saudara, maka kebenaran itu akan terlebih dahulu terasa sakit saudara terima. Banyak kebenaran dalam Alkitab sesungguhnya akan menyakiti terlebih dahulu sebelum kebenaran itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan pada sore hari ini adalah apapun yang merupakan kebenaran, apapun yang saudara baca dan renungkan, saudara tidak memilah, saudara tidak mengatakan yang ini saya suka, yang ini saya tidak suka. Kalau Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu dan Dia adalah firman itu, maka saudara, kita tidak punya opsi kecuali menerima firman itu. Ada kalanya sulit, benar. Ada kalanya tidak nyaman, persis saudara. Tetapi pada waktu kita menerima dan kita katakan, Tuhan, kebenaran ini begitu sulit, kebenaran ini begitu bahkan menggelisahkan hatiku. Tapi Tuhan, aku tahu Engkau adalah Allah atas hidupku, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Aku menerima kebenaran itu karena aku tahu kebenaran itu akan memerdekakan aku. Bapak Ibu Saudara, biar lewat renungan singkat pada sore hari ini, setiap kita diingatkan bahwa setiap kita bisa menerima firman yang akhirnya mengubah kehidupan kita lewat proses yang kadang panjang, atau kita bisa menolak firman apapun alasannya. Orang Yahudi menolak karena mereka mengatakan kami sudah merdeka. Kami nggak perlu perkataan Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami tidak pernah diperbudak. Dan kita bisa mengatakan tanpa firman Tuhan, atau paling tidak tanpa firman Tuhan yang menyakitkan buat saya hanya menerima apa yang saya mau, hidup saya baik-baik saja. Ketahuilah saudara, bahwa hanya kebenaran yang tertanam dalam hati kita, yang bertumbuh, yang menghasilkan buah, itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalau anak itu memerdekakan engkau, di ayat yang ke-36, maka benar-benarlah engkau merdeka. Saudara, kemerdekaan yang sejati bukan pada waktu saudara merasa saudara bebas untuk melakukan sesuatu. Tetapi kemerdekaan yang sejati adalah pada waktu saudara sanggup dan saudara rela untuk melakukan kebenaran yang sanggup untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Benar Tuhan, kemerdekaan yang kami terima adalah kemerdekaan pada waktu kami mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau sumber kemerdekaan yang sejati. Bukan keadaan, bukan cara pikir kami. Dan Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini untuk setiap yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri berbicara dalam kehidupan kami masing-masing.
karena hanya kebenaran yang dari Engkau yang sanggup membawa kemerdekaan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.